Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham harga 300-an rupiah, dividennya 7%. Harga turun 56%. Lagi diskon besar? Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas satu saham yang sudah turun 56% dalam 5 tahun terakhir. Saham ini punya harga 300-an rupiah yang berarti bisa dibeli dengan uang 30 ribuan saja. Selain itu, PBV-nya masih di bawah 1 kali dan rutin bagi dividen. Dividen mereka juga tergolong besar, di mana punya yield sekitar 7% per tahun. Sayangnya, perusahaan mencatat penurunan laba di tahun 2022 dan punya DER yang berada di atas 100%. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 2 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. TOTL punya aset 3.021 miliar di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 2.727 miliar. Artinya aset TOTL naik 10,78% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 3.021 miliar, perusahaan punya kas dan setara kas 887 miliar. Artinya 29,36% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 16,86%. Selain kas dan setara kas, ada juga piutang pihak ketiga. Dari total aset 3.021 miliar, perusahaan punya piutang pihak ketiga 495 miliar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 19,28%. Kedua, liabilitas. TOTL punya liabilitas 1.830 miliar sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 1.495 miliar. Artinya, hutang perusahaan naik 22,41% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 1.830 miliar, perusahaan punya beban masih harus dibayar 790 miliar. Artinya, 43,17% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 16,01%. Selain beban masih harus dibayar, ada juga liabilitas kontrak. Dari total liabilitas 1.830 miliar, perusahaan punya liabilitas kontrak 489 miliar. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 19,85%. Ketiga, ekuitas. TOTL punya ekuitas 1.193 miliar sampai triwulan 2 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 1.234 miliar, berarti ekuitas perusahaan turun 3,32%. Dari total ekuitas 1.193 miliar, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 782 miliar. Artinya, 65,55% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 4,98%. Keempat, pendapatan. TOTL punya pendapatan 1.114 miliar sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 845 miliar. Berarti pendapatan perusahaan naik 31,83% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. TOTL punya biaya pokok penjualan sebanyak 972 miliar. Sedangkan di tahun 2021, biayanya berjumlah 718 miliar. Berarti biaya pokok naik 35,38% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. TOTL mampu menghasilkan laba sebanyak 44,27 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 51,48 miliar, berarti laba perusahaan turun 14,01% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. TOTL punya ROE 7,40% dengan NPM 3,90%. Sedangkan untuk sisi risiko, saham ini punya DER 153%. Rasio keuangan perusahaan biasa saja dengan ROE dan NPM di bawah 10%. Selain itu, komposisi utang DER sudah tinggi, di mana mencapai 153%. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 12,4 kali dan PBV 0,9 kali. Valuasi saham TOTL tidak lagi murah, tapi tidak juga mahal. Selain itu, PBV-nya masih 0,9 kali, yang berarti dijual di bawah harga modalnya. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Kas dan piutang yang bertambah membuat total aset naik.
2. Kenaikan beban yang masih harus dibayar dan liabilitas kontrak berdampak pada peningkatan liabilitas. 3. Ekuitas turun karena saldo laba yang berkurang. 4. Nominal kenaikan pendapatan lebih tinggi dari biaya pokok. Tapi kenapa laba malah turun 14%? Hal itu disebabkan karena berkurangnya laba proyek Ventura bersama dibanding tahun sebelumnya. 5. Rasio keuangan tidak menarik. 6. Valuasi PBV masih di bawah 1 kali. Demikian analisa singkat saham TOTL berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membawa banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Thank you.